Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian pernah nggak lihat iklan kayak gini? Jasa joki rank murah dijamin naik. Atau mungkin yang ini, joki tugas sekolah cepat, aman, terpercaya. Dan mungkin ada yang udah pernah pakai jasanya juga. Pertanyaannya bukan cuma boleh atau tidak, tapi juga halal atau tidak, jujur atau tidak. Dan jawabannya tidak sesederhana yang kalian kira. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Bismillah. Oke, sebelum kita masuk ke hukumnya, kita perlu tahu dulu gambaran besarnya, seperti membuka wawasan. Sekarang ini, jasa joki sudah jadi fenomena yang besar di kalangan pelajar. Di berbagai platform belanja online, kita bisa dengan mudah menemukan jasa ini. Ada boost rank untuk game seperti Mobile Legends, PUBG, atau Free Fire. Tinggal bayar, rank langsung naik. Tapi bukan cuma game, ada juga jasa joki tugas sekolah, joki makalah, bahkan joki ujian online. Dan ini bukan fenomena kecil, teman-teman. Ini nyata. Ini ada di sekitar kita. Di grup WhatsApp kita, di feed Instagram kita, bahkan mungkin di lingkaran pertemanan kita. Nah, sebagai pelajar muslim, kita perlu punya sikap yang jelas terhadap fenomena ini. Bukan ikut-ikutan, tapi paham dari dasarnya. Baik, kita masuk ke konsep dasarnya dulu. Dalam fikih muamalah, ada yang namanya akad ijarah. Secara istilah, ijarah adalah akad untuk mengambil manfaat dari suatu jasa atau barang dengan memberikan imbalan tertentu. Ijarah dari kata ajara, yang artinya menyewa atau mengupah. Sederhananya, seseorang menyediakan jasa, orang lain membayar untuk mendapatkan manfaat dari jasa itu. Itu ijarah. Contoh yang paling gampang, kita bayar guru les privat, bayar ojek online, itu ijarah. Supaya akad ijarah itu sah, ada 4 syarat yang harus terpenuhi. 1, ada 2 pihak yang berakad, yaitu penyewa dan pemberi jasa. 2, ada manfaat yang jelas dan bisa dinikmati. 3, ada upah atau imbalan yang jelas disepakati. Dan 4, tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti penipuan atau hal yang diharamkan. Kalau keempat syarat ini terpenuhi, maka akad ijarah itu sah dalam Islam, dan sewa jasa sesuatu yang diperbolehkan. Tapi, dan ini penting, karena kita juga harus lihat, apa yang disewakan dan untuk tujuan apa. Dan kebolehan akad ijarah ini ada dalilnya dari Al-Quran. Ayat ini membuktikan bahwa Islam mengakui dan memperbolehkan transaksi upah-mengupah atas jasa. Bahkan dalam konteks yang sangat personal seperti menyusui sekalipun, upahnya harus diberikan. Ini menunjukkan bahwa setiap jasa yang sah berhak mendapat imbalan yang layak. Oke, sekarang kita masuk ke analisis pertama. Joki game. Joki game artinya, seseorang dibayar untuk memainkan akun orang lain dengan tujuan menaikkan rank atau menyelesaikan level tertentu. Ada penyedia jasa, si joki, ada penerima manfaat, si pemilik akun, ada jasa yang jelas, naik rank, dan ada upah yang disepakati. Syarat ijarah terpenuhi, maka secara akad semata, joki game itu bisa halal. Tapi, kita perlu tanya lebih dalam, apakah menaikkan rank dengan joki ini melanggar aturan gamenya sendiri? Hampir semua game kompetitif punya aturan yang melarang penggunaan jasa joki atau account sharing. Kalau kita melanggar aturan itu, maka kita sudah masuk ke wilayah penipuan. Ini yang disebut gizi, menipu, dan itu dilarang dalam Islam. Rank di game kompetitif itu adalah ukuran kemampuan seseorang. Ketika rank kita beli, kita menipu lawan main kita. Mereka mengira bermain dengan orang yang setara kemampuannya. Jadi kesimpulan untuk joki game, bisa halal jika tidak melanggar aturan game dan tidak ada unsur penipuan kepada pihak lain. Joki tugas artinya, seseorang dibayar untuk mengerjakan tugas, makalah, atau ujian sekolah atas nama orang lain. Ini hasilnya, Bu. Terima kasih. Hasilnya kemudian diserahkan kepada guru seolah-olah itu adalah pekerjaan siswa sendiri. Sekarang kita bahas yang ini, joki tugas sekolah. Ini berbeda secara mendasar dari joki game. Di sini ada masalah yang sangat serius, ada penipuan. Pertama, penipuan kepada guru. Kedua, penipuan kepada diri sendiri. Nilai yang didapat bukan cerminan kemampuan asli. 3, penipuan kepada sistem pendidikan. Tujuan tugas dan ujian adalah untuk mengukur dan membangun kemampuan kita. Ketika kita joki, kita merampas hak kita sendiri untuk berkembang. Dalam fiqh, ini disebut gizi, penipuan atau kecurangan. Dan Rasulullah SAW sudah sangat tegas soal ini. Jadi kesimpulannya, joki tugas itu bermasalah secara syariat. Bukan karena akadnya, tapi karena jasa yang diminta mengandung unsur penipuan yang nyata. Teman-teman, dalam Islam, kejujuran bukan sekadar nilai moral yang bagus untuk dimiliki. Kejujuran adalah kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis yang sangat terkenal. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta pembohong.
Keras sekali kata-katanya, karena Islam tahu betapa merusaknya kebohongan untuk diri kita, orang lain, dan untuk masyarakat keseluruhan. Dan dalam Islam, amanah kepercayaan adalah salah satu nilai tertinggi. Guru memberikan kepercayaan kepada kita, mengkhianati itu bukan hal kecil. Ketika kita menggunakan joki tugas, kita sedang memilih jalan yang lebih mudah jangka pendek, tapi berbahaya jangka panjang. Kita membangun kebiasaan curang. Kita melemahkan integritas diri kita sendiri. Dan dalam Islam, amanah kepercayaan adalah salah satu nilai tertinggi. Guru telah memberikan kepercayaan kepada kita sebuah tugas. Mengkhianati kepercayaan itu bukan hal kecil, bukan soal takut ketahuan, tapi soal siapa kita sebenarnya, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Oke, supaya makin jelas, kita bandingkan langsung keduanya. Jadi terlihat jelas, joki game itu area abu-abu, bisa halal tergantung konteks. Sedangkan joki tugas dari berbagai sudut pandang, selalu mengandung masalah karena inti jasanya adalah membantu penipuan. Teman-teman, di penghujung video ini, ada satu kalimat yang ingin saya titipkan. Jangan cuma tanya, boleh atau tidak, tapi tanya juga, jujur atau tidak, berkah atau tidak. Karena dalam Islam, sebuah tindakan yang tidak dilarang secara eksplisit belum tentu membawa keberkahan. Dan keberkahan itulah yang seharusnya kita cari, bukan sekadar lolos dari dosa. Dan percayalah, ketika kita memilih jalan yang jujur, disitulah Allah menaruh keberkahan yang sesungguhnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam bermuamalah secara Islami. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, tulis di kolom komentar ya, kita diskusi sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.